Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu kita mengetahui bahwa Alkitab kita itu dituliskan dalam bentuk kertas. Nah, bagaimana ketika ada orang yang meminta kita untuk memakan Alkitab kita? Pasti di dalam pikiran kita akan bertanya-tanya, apakah bisa kertas itu dimakan dan kenapa kita harus memakan kertas? Mari kita lihat bersama dalam bacaan kita hari ini yang diambil dari Yehezkiel pasalnya yang ketiga ayat 3 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak." Selanjutnya firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bisa membaca dan mendengarkan bagaimana Nabi Yehezkiel itu diminta oleh Allah untuk memakan gulungan kitab. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa gulungan kitab itu harus dimakan dan apakah gulungan kitab itu benar-benar bisa dimakan? Tapi Yehezkiel menjelaskan, rasa dari gulungan kitab itu sendiri manis seperti madu. Kenapa bisa dijelaskan manis seperti madu? Yehezkiel mau menunjukkan kepada kita bahwa gulungan kitab yang diberikan oleh Allah kepadanya pada waktu itu berisikan nubuatan-nubuatan, berisikan tentang peraturan-peraturan dan perintah-perintah yang harus dilaksanakan. Jadi gulungan kitab itu berisikan kebenaran. Dan kebenaran sendiri itu memiliki rasa yang manis gitu ya, yang indah seperti itu. Lalu Tuhan mengutus Yehezkiel untuk berbicara atau menemui bangsa Israel. Bangsanya sendiri, teman sebangsanya. Jadi di sini menariknya, Allah itu meminta Yehezkiel untuk menemui bangsa Israel. Jadi Allah tidak meminta Yehezkiel untuk menemui bangsa lain, tidak meminta Yehezkiel untuk menemui bangsa lain yang berbahasa lain, yang sekiranya Yehezkiel itu berbicara, mereka tidak akan mendengarkannya.
Perkataan Allah itu begitu menarik karena menurut Allah, ketika Allah mengizinkan Yehezkiel untuk bertemu dengan bangsa lain yang mungkin berat lidah, mungkin perkataan Yehezkiel itu akan didengarkan. Loh, kenapa seperti itu? Dan kenapa Allah berkata bahwa ketika Yehezkiel itu mau bertemu dengan bangsa Israel, justru perkataan Yehezkiel itu tidak didengarkan? Jangankan Yehezkiel, perkataan Allah pun juga tidak didengarkan oleh bangsa Israel. Hal ini mau menunjukkan bangsa Israel itu memiliki sikap yang bebal. Mereka bertegar hati, mereka itu orangnya sulit. Bahkan perkataan Allah sekalipun tidak mereka dengarkan. Padahal Yehezkiel dan bangsa Israel itu sebangsa. Tetapi perkataan Yehezkiel belum tentu mau didengarkan oleh bangsa Israel. Di sini Allah bukan hanya mengutus Yehezkiel untuk bertemu, untuk berbicara kepada bangsa Israel. Menariknya, Allah di sini mau memberikan kekuatan kepada Yehezkiel. Sekalipun kamu mau berbicara kepada bangsa yang bertegar hati itu, aku akan memberikan ketegaran, aku akan memberikan kekuatan untuk hatimu. Tadi dijelaskan dalam kitab yang kita baca hari ini, hati itu akan keras seperti batu intan, bahkan lebih keras daripada batu biasanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, batu intan itu adalah batu yang memiliki zat terkeras. Bahkan batu intan itu bisa digunakan untuk memotong kaca. Bisa kita bayangkan ya, bukan hanya kertas, bahkan kaca pun dapat dipotong. Jadi begitu kerasnya batu intan ini. Sehingga Yehezkiel dalam hal ini dimampukan Tuhan. Sekalipun suaranya mungkin tidak didengar oleh bangsa Israel, tetapi penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu tetap diberikan kepada Yehezkiel. Di ayatnya yang terakhir, kita bisa melihat bagaimana Allah itu berkata kepada Yehezkiel, "Sampaikanlah pesanku kepada bangsa itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Sekalipun ada yang mendengar ataupun tidak mendengar, tapi tetap sampaikanlah pesan itu." Apa yang dilakukan oleh Yehezkiel itu mungkin kerap juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pelayanan di gereja, dalam pekerjaan di kantor, atau mungkin buat anak-anak yang ada di sekolah ataupun di kampus, kita pasti akan menemui hal-hal yang sama. Ketika kita sudah merasa bahwa mereka adalah sesama kita, sesama yang benar-benar mengerti tentang apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya, tapi mereka terkadang ngeyel. Hal inilah yang sulit. Ketika kita mau berbicara, mau mengingatkan sesama kita terhadap apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki, tapi mereka, orang-orang yang kita anggap perlu diluruskan jalannya, itu menganggap diri mereka bisa, menganggap diri mereka lebih tahu. Sudahlah, aku lebih tahu, aku sudah tahu setelah ini, aku sudah sering membaca kitab suci. Tapi pada kenyataannya, mungkin apa yang mereka lakukan itu belum seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita sering bertemu dengan orang-orang yang berkeras kepala, bertegar hati, merasa diri paling, udah aku tahu, aku juga tahu Tuhan berbicara apa, aku juga sudah hafal 10 hukum Taurat, gitu ya. Nah, kita ketika mau percaya kepada Allah, ketika Tuhan itu mungkin memberikan kepada kita atau mempertemukan kita kepada orang-orang yang demikian, kita itu selalu diberi kekuatan. Kita tahu ternyata lebih sulit ya untuk berbicara atau ngobrol dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan sesama kita, karena mereka mungkin merasa lebih tahu. Tapi kita bisa melihat Yehezkiel
diberi kekuatan oleh Allah. Hatinya dibuat sama seperti batu intan, keras gitu ya, bahkan bisa memotong kaca. Itu mau menjelaskan kepada kita, ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan bertemu dengan orang-orang yang berkeras kepala, bertegar hati, di situ Tuhan juga memampukan kita. Untuk apa? Untuk dapat tetap menyebarkan atau memberitahukan tentang pesan-pesan, tentang perintah-perintah yang diberikan Tuhan untuk kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tetap percaya dan berteguh hati ketika menghadapi situasi-situasi sulit, ketika menghadapi orang-orang yang tidak mudah. Tapi percayalah, kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, jikalau sampai dengan saat ini kami dapat bersama-sama mendengar dan membaca sabda-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau selalu menguatkan hati kami, sama seperti apa yang telah Kau lakukan terhadap Yehezkiel, membuat hati kami sekeras batu intan untuk dapat menghadapi orang-orang yang mungkin keras kepala, mungkin bertegar hati, supaya kami dapat selalu bisa menyebarkan pesan dan apapun yang Kau katakan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.